Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Pratamananda, NIM 1661032. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asyadul Rahim, SE, SH, MSI. Coronavirus COVID-19. Virus corona ini diketahui pertama kali muncul di pasar makanan laut di kota Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 yang lalu. Kemungkinan besar penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi. Namun hingga kini sumber pastinya belum diketahui. Sementara penularan dari manusia ke manusia lain terjadi melalui kontak dekat. Dan ada yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya adalah senjata biologi dari Cina. Cara penularan virus corona. Sampai saat ini peneliti terus mengkaji bagaimana cara penyebaran virus corona. Tapi yang jelas, para peneliti mengatakan bahwa tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, dan bahkan menyentuh benda atau permukaan yang di atasnya terdapat virus sangat rentan terkena penularan virus ini. Korban virus corona COVID-19. Jumlah korban di Indonesia per 5 April 2020 yang positif terkena virus corona sebanyak 2.273 dan yang sembuh sebanyak 164 dan yang meninggal sebanyak 198 orang. Dampak terhadap ekonomi global. Banyak negara-negara di dunia ekonominya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penyakit atau wabah ini. Mengapa ini bisa terjadi? Karena banyak negara-negara melakukan penutupan penerbangan, melakukan lockdown, yang mana ini sangat mengganggu aktivitas atau jalur perdagangan internasional, dan otomatis tidak ada kegiatan ekspor mengimpor, dan juga tidak adanya kepastian terhadap keadaan pasar sampai kapan ini terus terjadi, dan kemudian juga menekan mata uang dunia, dan juga bisa memicu pembalikan modal atau saham modal, yang dimana kita ketahui bahwa lockdown adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran di suatu negara. Beberapa dampak pada ekonomi Indonesia. Ekonom Peter Abdullah mengkhawatirkan jika pemerintah tidak bergerak cepat mengatasi penyebaran virus corona ini, maka akan terjadi Indonesia mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Yang inilah beberapa dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu salah satunya adalah kenaikan harga barang. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia menyebutkan adanya risiko kenaikan harga beberapa komoditas pangan. Mengapa ini bisa terjadi? Lantaran terhambatnya impor akibat virus corona ini menyebabkan terjadinya kenaikan barang, yang mana virus ini telah dinyatakan sebagai pandemi global yang menyebabkan macetnya lalu lintas perdagangan internasional. Akibatnya Indonesia kesusahan dengan ketergantungan bahan-bahan impor dari luar negeri, dan apabila barang itu langka maka semakin mahal, semakin naik harga tersebut. Contohnya saja, harga cabai naik tembus Rp54.000, harga gula naik Rp18.000, belum dengan komunitas-komunitas lain. Sumber ini dikutip dari CNBC Indonesia. Yang kedua adalah kurs rupiah atau nilai tukar rupiah. Saat ini
akhir pekan ini dolar Amerika Serikat bertengger di level Rp16.000, bahkan sempat menyentuh Rp16.200. Yang ketiga adalah panic buying, penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi tertentu yang dipandang gawat atau darurat, seperti kondisi saat ini, yaitu virus corona. Sebagaimana diketahui bahwa hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi berlaku jika terjadi permintaan tinggi tetapi tidak tersedianya jumlah barang atau langkanya barang, maka harga akan semakin mahal. Dan ini sangat membahayakan bagi ekonomi Indonesia, khususnya terhadap harga semakin mahal. Yang keempat adalah banyak sektor kegiatan perekonomian di Indonesia terganggu. Misalnya saja kegiatan pariwisata. Banyak para pengusaha pariwisata merasa kegiatannya menurun, kegiatan pendapatannya menurun karena tidak adanya kurangnya kunjungan dari turis luar negeri maupun turis lokal. Hal ini sangat terasa dampaknya bagi pengusaha di sektor pariwisata. Dan juga tidak hanya sektor pariwisata, tapi juga dengan perhotelan. Banyak juga yang mereka berbisnis perhotelan merasakan dampaknya karena sepi pengunjung. Dan yang tidak kalah lagi adalah pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kelas menengah ke bawah atau UMKM. Mereka merasakan sepinya berjualan di daerah sekitar pariwisata. Mereka mengatakan bahwa turunnya omset penjualan diakibatkan sepinya pengunjung, dan ini sangat mengganggu kegiatan usaha mereka. Dan yang kelima adalah sudah barang tentu, yaitu PHK massal. Tercatat sudah ada 162.416 pekerja yang melaporkan kena PHK dan dirumahkan akibat adanya coronavirus ini. Sumber dikutip dari kompas.com. Wajar ini terjadi karena perusahaan mereka merugi dan tidak mampu lagi menanggung beban perusahaan, yang kemudian buat kebijakan PHK massal. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.